Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita Sari dari kelas Keuangan A dengan NIM 1702361201057. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang rasio keuangan untuk memenuhi tugas akhir dari analisis laporan keuangan. Rasio keuangan. Pada dasarnya, analisis rasio keuangan dikelompokkan ke dalam 5 macam, yaitu yang pertama, rasio likuiditas, kedua, rasio aktivitas, ketiga, rasio solvabilitas, keempat, rasio profitabilitas, dan yang kelima, rasio pasar. Rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan ukuran statistik terkait dengan penggabungan angka di dalam laporan laba rugi dan neraca. Analisis rasio adalah analisis yang menunjukkan hubungan matematik dan sekaligus perbandingan antar elemen laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Analisis rasio laporan keuangan merupakan analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rasio lancar dan kedua rasio quick. Rasio lancar adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar suatu perusahaan. Rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Contohnya, jika aktiva lancar perusahaan PT ABC sebesar 50 juta, sedangkan utang lancarnya sebesar 40 juta, maka perhitungannya yaitu rasio lancar sama dengan 50 juta dibagi 40 juta sama dengan 1,25. Rasio quick merupakan rasio ini memberikan petunjuk yang lebih baik dalam melihat likuiditas perusahaan. Rumus rasio quick sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Contohnya, PT ABC memiliki aktiva lancar sebesar 300 juta, persediaan barang sebesar 50 juta, dan kewajiban lancar sebesar 80 juta. Maka perhitungannya yaitu rasio quick sama dengan 300 juta dikurang 50 juta dibagi 80 juta sama dengan 3,125. Baik, yang kedua, rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset tersebut. Ada 4 rasio aktivitas, yaitu yang pertama rata-rata umur piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi piutang. Contohnya, misalnya PT ABC memiliki penjualan sebesar 16.405 dan memiliki piutang sebesar 4.353. Rata-rata umur piutang sama dengan 365 per perputaran piutang. Jadi, rata-rata umur piutang bisa dihitung sebagai berikut. Perputaran piutang sama dengan 16.405 dibagi 4.353 sama dengan 3,77 kali. Jadi rata-rata piutang 365 dibagi 3,77 sama dengan 96,8 hari. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Contohnya yaitu misalnya PT ABC memiliki harga pokok penjualan sebesar 10.492 dan memiliki persediaan 2.623. Rata-rata umur persediaan
sama dengan 365 per perputaran persediaan. Jadi rata-rata umur persediaan bisa dihitung sebagai berikut. Perputaran persediaan sama dengan 10.492 dibagi 2.623 sama dengan 4,0 kali. Jadi rata-rata umur persediaan sama dengan 365 dibagi 4 sama dengan 91,25 hari. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Contohnya, misalnya PT ABC memiliki penjualan sebesar 16.405 dan memiliki aktiva tetap sebesar 3.237. Maka perhitungannya yaitu perputaran aktiva tetap sama dengan 16.405 dibagi 3.237 sama dengan 5,1 kali dalam setahun. Yang keempat, perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Contohnya, misalnya perusahaan PT ABC memiliki penjualan sebesar 16.405 dan memiliki total aktiva sebesar 12.698. Maka perhitungannya yaitu perputaran total aktiva sama dengan 16.405 dibagi 12.698 sama dengan 1,29. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memiliki kewajiban jangka panjangnya. Ada beberapa macam rasio yang digunakan, yaitu yang pertama, rasio total utang terhadap total aset. Rumusnya yaitu rasio total utang terhadap total aset yaitu total aset total utang dibagi total aset. Contohnya yaitu misalnya PT ABC memiliki total utang sebesar 8.345 dan memiliki total keseluruhan aset sebesar 12.698. Maka perhitungannya yaitu rasio total utang terhadap total aset sama dengan 8.345 dibagi 12.698 sama dengan 0,66. Yang kedua, rasio total utang terhadap total ekuitas. Rumusnya yaitu sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Contohnya, pada tanggal 30 Juni 2018, PT ABC memiliki kewajiban atau liability sebesar 300 juta dan ekuitas atau equity sebesar 200 juta. Maka perhitungannya yaitu rasio total utang terhadap total ekuitas adalah 300 juta dibagi 200 juta sama dengan 1,5 kali. Yang keempat, rasio profitabilitas, yaitu rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profitabilitas. Ada 3 rasio profitabilitas yang sering digunakan, yaitu yang pertama, profit margin. Rumusnya yaitu sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Contohnya, misalnya PT ABC memiliki laba bersih sebesar 802 dan memiliki penjualan sebesar 16.405. Maka dihitung sebagai berikut. Profit margin 802 dibagi 16.405 sama dengan 0,049 atau 4,9%. Yang kedua, return on total asset atau ROA. Rumus dari ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Contohnya, misalnya
PT ABC memiliki laba bersih sebesar 802 dan memiliki total keseluruhan aset sebesar 12.698, maka perhitungannya yaitu ROA sama dengan 802 dibagi 12.698 sama dengan 0,063 atau 6,3%. Yang ketiga yaitu return on equity atau ROE. Rumus dari ROE sama dengan laba bersih dibagi modal saham. Contohnya yaitu misalnya PT ABC memiliki laba bersih sebesar 802 dan memiliki modal saham sebesar 4.352. Maka perhitungannya sama dengan ROE sama dengan 802 dibagi 4.353 sama dengan 0,1842 atau 18,42%. Yang kelima, rasio pasar. Rasio pasar ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Nilai pasar yang pertama yaitu Price Earning Ratio atau PER. Rumus dari PER sama dengan harga pasar per lembar dibagi earning per lembar. Contohnya yaitu misalnya perusahaan PT ABC memiliki harga pasar saham per lembar sebesar 66,875. Earning per lembarnya sebesar 6,38. EPS dihitung sebagai laba setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi, cara perhitungannya PER sama dengan 66,875 dibagi 6,38 sama dengan 10,5 kali. Yang kedua, dividen yield. Rumus dari dividen yield sama dengan dividen per lembar dibagi harga saham per lembar. Contohnya yaitu misalnya PT ABC dari EPS sebesar 6,38 dan harga saham per lembar sebesar 2,25 dibayarkan ke pemegang saham sebagai dividen. Cara perhitungannya yaitu dividen yield sama dengan 2,25 dibagi 66,8 sama dengan 0,034 atau 3,4%. Itulah hasil dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.